Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ponorogo, Juda Slamet Sarwaedi Esos MSI, menegaskan komitmennya untuk terus menggenjot pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor yang dipimpinnya. Ini disampaikan dalam penutupan sesi pemaparan RPJMD tahun 2025-2029 di Ruang Bantar Angin, Pemkab Ponorogo pada Selasa 15 April 2025. Pada kesempatan itu, Juda menyampaikan optimisme besar demi mewujudkan Ponorogo dengan PAD hingga 1 triliun rupiah. Ia mengungkapkan bahwa Disbud Parpora menjadi salah satu penyumbang PAD terbesar selama pemerintahan Bupati Sugiri Sancoko. Pada tahun 2024, kata Juda, berhasil menyumbang 5,6 miliar dan menargetkan 6,4 miliar pada tahun 2025 ini. Bahkan ia optimis angka itu bisa melesat hingga lebih dari 12,5 miliar pada tahun 2029. Dalam paparannya, Juda menjabarkan berbagai program unggulan, termasuk pelaksanaan event tahunan seperti Festival Nasional Reok Ponorogo, Grebek Suro, Festival Reok Remaja, Reok Anak, Reok Obyok, hingga Reok Bulan Purnama. Selain itu, ada pula event seni budaya dan ekonomi kreatif yang digelar di berbagai destinasi wisata. Tidak hanya itu, Disbud Parpora juga akan memperkuat sektor sejarah dan pelestarian cagar budaya seperti pembangunan Museum Reok, Museum Peradaban, Museum Transit untuk penyelamatan benda cagar budaya, hingga Haul Bathro Katong dan Haul Tegal Sari. Semua program ini diyakini akan menopang ekosistem Ponorogo sebagai epicentrum seni, budaya, dan religi. Juda menambahkan semua upaya ini merupakan bentuk nyata dukungan terhadap visi dan mimpi besar Bupati Sugiri Sancoko dan seluruh masyarakat Ponorogo untuk menjadikan kota Reok sebagai pusat peradaban yang berkarakter dan mendunia. Menanggapi hal tersebut, Bupati Sugiri Sancoko menyampaikan bahwa perubahan besar memang memerlukan perjuangan, terutama dalam mengubah pola pikir. Kebetulan Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga ini mempunyai beban tugas di situ, ada visi misi beliaunya bahwa di dalam arah kebijakan pembangunan daerah pariwisata di Kabupaten Ponorogo dan Ponorogo akan menjadi epicentrum perkembangan budaya, ini tentu sesuatu yang harus secara sungguh-sungguh dan secara serius ini harus terencana dengan baik. Oleh karenanya kita mempunyai banyak perencanaan untuk mencapai itu, mewujudkan Ponorogo sebagai kota wisata, kemudian Ponorogo sebagai kota budaya, kemudian Ponorogo sebagai epicentrum budaya, kemudian kita juga mempunyai plan akan membuat museum peradaban perkembangan Ponorogo mulai era prasejarah sampai dengan era reformasi. Ini tentunya harus mempunyai konsep. Konsep ini dapat terwujud. Nah, ini tentunya harus bertahap. Karena apa? Semua ini andaikan kita ini mempunyai anggaran yang melimpah, saya kira semua bisa dilaksanakan. Tetapi manakala fiskal kita ini terbatas, kemudian keinginan itu banyak, tetapi harus semua itu ada skala prioritas. Di samping skala prioritas, memikirkan skala prioritas, kita juga harus memikirkan bagaimana kita ini ibaratnya rumah tangga hidup secara mandiri. Sudah tidak disuplai lagi oleh orang tua lah ini. Nah, oleh karenanya kita harus pandai-pandai menggali pundi-pundi, menggali pundi-pundi PAD. Karena apa? Ketika kita berbicara Ponorogo tentunya berbeda dengan Kalimantan, ya, potensi sumber daya alamnya. Semua masyarakat Ponorogo ini semua ilmu, semua pelajaran, semua sesuatu hal itu dapat dipelajari dan bisa ditangkap oleh semuanya. Jadi apa yang namanya gerakan ekonomi dari sektor pariwisata itu ketika sing penting gelem obah, sing penting bisa produktif. Nah, artinya produktivitas itu ada, saya yakin semua pasti kebahagiaan. Gitu. Semua pasti kebahagiaan. Nah, ini yang harus betul-betul mari kita ayo semua ini Ponorogo ini sedang hijrah menjadi kota wisata, kota budaya, dan semua ini ada di Ponorogo.
Mungkin daerah kabupaten lain tidak mempunyai potensi ini, tapi di Ponorogo melimpah. Cuman permasalahannya kapan harus kita mulai, jangan menunda-nunda, kapan lagi kita akan memulai kalau tidak sekarang. Dari Ponorogo, Anang Sastro, CIKA TV melaporkan.